Bayangkan pagi yang hening, angin berhembus lembut di sela-sela dedaunan, matahari belum sepenuhnya naik. Dunia masih diam. Pada saat seperti inilah, kita mulai bertanya pada diri sendiri. Apa yang membuat hidup terasa berat? Kenapa hati ini sering gelisah? Filsafat Stoikisme, yang telah hidup lebih dari 2000 tahun, menawarkan sebuah jawaban yang sederhana, namun mendalam. Bukan dunia yang membuat kita gelisah, tapi cara kita memandangnya. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan hasil dari cara kita hidup dan berpikir. Tapi untuk mencapai ketenangan itu, ada hal-hal yang harus kita hindari. Bukan hal-hal yang besar atau mencolok, tapi kebiasaan-kebiasaan batin yang perlahan merusak ketentraman jiwa. Mari kita uraikan satu persatu. 1. Mengkhawatirkan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita sering lelah bukan karena kita bekerja terlalu keras, tapi karena kita memikirkan terlalu banyak hal yang tidak bisa kita ubah, seperti opini orang lain masa lalu, kesehatan orang lain, politik, ekonomi, semua hal itu bukan berada di tangan kita. Epictetus pernah berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendalimu dan ada yang tidak. Ketenangan bergantung pada pembedaan itu. Saat kita memaksa diri mengendalikan yang tak bisa dikendalikan, yang lahir adalah frustrasi. Bayangkan Anda mencoba menghentikan hujan dengan tangan kosong. Anda akan basah dan marah. Tapi kalau Anda menerima hujan, Anda bisa menari di bawahnya, atau membuka payung dan melanjutkan hidup. Hindarilah kecenderungan untuk memegang semua kendali. Fokuslah pada sikap, pilihan dan reaksi Anda. Pernahkah kamu terjaga tengah malam, ketika gelap masih menyelimuti, dan pikiranmu terus bergelut, berkutat pada masalah yang terjadi di luar kendalimu? Perkataan orang-orang di sekitarmu, perilaku dan pilihan hidup orang lain, masa lalu yang tak dapat kau putar, dan masa depan yang masih sebuah misteri. Seakan-akan duniamu bergantung pada hal-hal yang tak dapat kau sentuh. Seakan-akan hatimu tengah diberatkan oleh masalah yang bukan urusanmu. Ini manusiawi. Ini terjadi pada kita semua. Tapi kalau terus dibiarkan, kecemasan dan kekhawatiran akan menjadi sebuah belenggu. Rantai yang tak kasat mata tapi terasa erat melilit langkah dan hati. Kalau memang terjadi di luar kuasamu, lalu apa gunanya terus dipikirkan? Ini bukan sikap apatis, ini bukan sikap tak peduli. Ini justru sikap matang, sikap bijaksana. Sadar bahwa hidup punya dua aspek. Apa yang dapat kau kontrol dan apa yang tak dapat kau kontrol. Kalau memang sesuatu terjadi di luar kewenanganmu, relakan, ikhlaskan, dan alihkan energimu pada hal-hal yang memang dapat kau perbaiki. Bagaimana sikapmu? Bagaimana kerja kerasmu? Bagaimana hatimu belajar menjadi lebih tenang, lebih matang, lebih damai? Ini adalah sebuah seni hidup, seni melepaskan apa yang bukan urusanmu, dan menjaga apa yang memang menjadi tanggung jawabmu. Kalau kau belajar melakukannya, beban di hatimu perlahan akan terangkat. Langkahmu menjadi lebih ringan, dan jiwamu lebih lapang, sebab kau tak lagi bergelut melawan sesuatu yang memang tak dapat kau taklukkan, melainkan belajar hidup selaras, berdamai, dan tenang apapun yang terjadi di luar. Ini bukan berarti kau lemah. Ini justru bukti bahwa kau cukup matang dan cukup bijaksana untuk fokus pada apa yang memang dapat kau perbuat. Kalau gelisah tengah melanda, kalau masalah mulai bergelayut di pikiran, tanyakan pada dirimu, ini di bawah kendaliku, atau bukan? Kalau memang bukan, lepaskan, relakan, dan terus melangkah. Kalau memang ya, lakukan yang terbaik. Dan sisanya serahkan pada perjalanan hidup dan pada Tuhan. 2. Membandingkan diri dengan orang lain. Pernahkah kamu terjaga tengah malam, ketika gelap masih menyelimuti, dan pikiranmu terus bergelut, berkutat pada masalah yang terjadi di luar kendalimu, perkataan orang-orang di sekitarmu, perilaku dan pilihan hidup orang lain, masa lalu yang tak dapat kau putar, dan masa depan yang masih sebuah misteri. Seakan-akan, duniamu bergantung pada hal-hal yang tak dapat kau sentuh. Seakan-akan, hatimu tengah diberatkan oleh masalah yang bukan urusanmu. Ini manusiawi. Ini terjadi pada kita semua. Tapi, kalau terus dibiarkan, kecemasan dan kekhawatiran akan menjadi sebuah belenggu. Rantai yang tak kasat mata, tapi terasa erat melilit langkah dan hati. Kalau memang terjadi di luar kuasamu, lalu apa gunanya terus dipikirkan? Ini bukan sikap apatis, ini bukan sikap tak peduli, ini justru sikap matang, sikap bijaksana. Sadar bahwa hidup punya dua aspek, apa yang dapat kau kontrol, dan apa yang tak dapat kau kontrol. Kalau memang sesuatu terjadi di luar kewenanganmu, relakan, ikhlaskan, dan alihkan energimu pada hal-hal yang memang dapat kau perbaiki. Bagaimana sikapmu? Bagaimana kerja kerasmu?
Bagaimana hatimu belajar menjadi lebih tenang, lebih matang, lebih damai. Ini adalah sebuah seni. Seni hidup. Seni melepaskan apa yang bukan urusanmu dan menjaga apa yang memang menjadi tanggung jawabmu. Kalau kau belajar melakukannya, beban di hatimu perlahan akan terangkat. Langkahmu menjadi lebih ringan dan jiwamu lebih lapang sebab kau tak lagi bergelut melawan sesuatu yang memang tak dapat kau taklukkan, melainkan belajar hidup selaras, berdamai, dan tenang apapun yang terjadi di luar. Ini bukan berarti kau lemah. Ini bukan berarti kau pasif. Ini justru bukti bahwa kau cukup matang dan cukup bijaksana untuk fokus pada apa yang memang dapat kau perbuat. Kalau gelisah tengah melanda, kalau masalah mulai bergelayut di pikiran, tanyakan pada dirimu, ini di bawah kendaliku atau bukan? Kalau memang bukan, lepaskan, relakan dan terus melangkah. Kalau memang ya, lakukan yang terbaik, dan sisanya serahkan pada perjalanan hidup dan pada Tuhan, sumber segala hikmat dan kepastian. Dia lebih sukses dariku. Kenapa hidupku tidak seperti hidup mereka? Setiap hari kita dicekoki gambaran sempurna dari kehidupan orang lain. Kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah cuplikan terpilih, bukan keseluruhan cerita. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, menulis dalam Meditations, "Jangan iri pada yang lain. Jalan mereka bukan jalanmu. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Ia menciptakan rasa kurang. Bahkan saat kita sebenarnya sudah cukup. Hindarilah kebiasaan membandingkan. Hidup ini bukan perlombaan. Satu-satunya kompetisi yang penting adalah antara dirimu hari ini dan dirimu kemarin." 3. Melarikan diri dari emosi alih-alih memahaminya. Stoikisme sering disalahpahami sebagai mematikan emosi. Padahal tidak. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin, tetapi tentang memahami emosi tanpa diperbudak olehnya. Seneca menulis, "Bukan emosi itu sendiri yang berbahaya, tetapi saat kita membiarkannya menguasai akal. Kemarahan, ketakutan, rasa kecewa, semua itu adalah sinyal, bukan musuh. Mereka menunjukkan apa yang penting bagi kita. Tapi saat kita melarikan diri dari rasa takut, kita menjadi pengecut. Saat kita menghindari rasa sedih, kita kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Pernahkah kamu merasa hatimu tengah bergelut berkecamuk antara kesedihan, kemarahan, kekecewaan, dan kau memilih berlari darinya? Berlari, bukan secara fisik, tapi melarikan diri dari apa yang kau rasakan, dari apa yang tengah terjadi di hatimu. Kau menyibukkan diri, bekerja tanpa henti, bermain game, menonton, mencari kesenangan sesaat, berkumpul, bercanda, tertawa, seakan semuanya baik-baik saja. Padahal, jauh di lubuk hatimu, emosi yang kau hindari masih hidup, masih bergelung, masih meminta ruang, dan mencari cara agar dapat diterima. Ini manusiawi. Ini terjadi pada kita ketika kesedihan terlalu sakit dan masalah tampak tak terpecahkan. Melarikan diri terasa lebih mudah dan lebih nyaman dibanding harus duduk dan merasakan. Tapi, kalau terus melarikan diri, apa yang terjadi nantinya? Emosi bukan debu yang dapat kau sapu ke bawah karpet, dan kemudian kau lupakan. Emosi adalah sinyal, pesan yang dari hatimu, dari jiwamu, bahwa sesuatu tengah terjadi dan meminta perhatianmu. Kalau kau terus menumpuk, kalau kau terus mengubur, kalau kau terus lari, satu saat emosi itu akan meledak, tak terbendung, dan kau tak punya kontrol lagi. Ini bukan ancaman. Ini peringatan bahwa melarikan diri bukan solusi, melainkan penundaan masalah. Bayangkan sebuah gelas. Kalau terus kau isi dan tak kau beri ruang, akhirnya gelas itu akan meluber dan tumpah, berkacauan. Sama halnya kalau hatimu terus diberatkan dan tak diberi ruang, tak diberi kejujuran dan penerimaan. Suatu saat, semuanya akan meluap dan kau kesulitan mengendalikannya. Jadi, bagaimana kalau mulai sekarang kau belajar bukan melarikan diri, tapi duduk sebentar dan menyapa emosimu. Apa kabar sedih? Kenapa kau masih di sini marah? Apa yang kau butuhkan? Apa yang kau ingin sampaikan? Kalau kau belajar, berdialog, berdamai, dan memahami perasaanmu, bukan melawan, bukan lari, maka hatimu akan lebih tenang dan jiwamu lebih matang. Ini memang tak mudah. Ini proses. Ini perjalanan berdamai dan belajar menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang tak takut pada emosinya, tapi belajar hidup bersamanya. Kalau kau tengah terluka, biarkan hatimu sembuh. Kalau kau tengah marah, dengarkan apa yang menjadi akar masalah. Kalau kau tengah gelisah, ringkuhlah perasaan itu.
dan tanyakan, apa yang sebenarnya kau butuhkan kalau kau belajar berdamai, berdiskusi, telepenius imausmu, maka kau akan menemukan bahwa melarikan diri bukanlah solusi, melainkan hambatan. Dan ketika kau berhenti lari dan mulai belajar hidup bersama perasaanmu dan belajar darinya, maka hatimu, jiwamu, dan hidupmu akan lebih matang, lebih tenang, dan lebih manusiawi. 4. Mengejar pengakuan dan validasi. Di zaman ini kita hidup untuk likes, pujian, dan pengakuan. Kita jadi haus sorakan, kita ingin dilihat, didengar, dianggap hebat. Tapi stoikisme mengajarkan, jika kamu mencari ketenaran, kamu telah menyerahkan kebahagiaanmu kepada lidah orang lain. Epictetus. Pengakuan eksternal bersifat rapuh. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Tapi kedamaian batin tidak pernah tergantung pada tepuk tangan. Pernahkah kamu merasa hidupmu seakan sebuah perlombaan tanpa garis finish? Berlari terus dan terus, demi sebuah pengakuan, demi sebuah validasi dari orang-orang di sekitarmu. Kalau kau mencapai sesuatu, kalau kau unggul, kalau kau dapat penghargaan, kalau kau dipuji, barulah kau merasa berharga, diterima, dan dianggap. Tapi, kalau tak terjadi, kalau tak dapat, kalau tak sesuai ekspektasi, rasanya duniamu runtuh dan hatimu hampa. Ini manusiawi. Ini terjadi pada hampir setiap orang. Karena memang, sejak kecil, kita diajarkan bahwa ukuran kesuksesan adalah apa yang orang lain lihat, apa yang orang lain akui. Akibatnya kita belajar hidup, bukan demi diri, bukan demi hati, bukan demi visi dan tujuan hidup, tapi demi memenuhi ukuran orang lain. Kalau yang terjadi terus-menerus, hidupmu menjadi bergantung pada sebuah pengakuan, sebuah validation dari luar. Ini masalah, ini jebakan sebab ukuran manusia relatif. Beri satu penghargaan, mereka meminta lebih, beri sebuah gelar, nanti gelar lain yang dikejar. Beri sebuah jabatan, tak akan cukup sebelum kau mencapai puncak. Dan puncak itu tak pernah tampak, tak pernah tercapai. Kalau terus bergantung pada ukuran luar, kalau terus mencari penerimaan dan pengakuan dari tempat yang tak pernah memberikan kepuasan, bagaimana kau dapat tenang? Bagaimana kau dapat damai? Ini bukan berarti kau tak boleh unggul. Ini bukan berarti kau tak boleh mencapai. Ini bukan berarti kau tak boleh diakui. Ini berarti, jadikan kesuksesan dan kerja kerasmu berasal dari hati, dari visi dan ukuranmu sendiri. Bukan ukuran orang lain. Kalau memang kau belajar, kalau memang kau berkarya, kalau memang kau mencapai, lakukan itu, bukan demi sebuah pengakuan, tapi demi menjadi manusia yang lebih matang, lebih berguna, dan lebih dekat pada potensi maksimalmu. Kalau nantinya, orang-orang mengapresiasi, syukuri. Kalau nantinya, tak seorang pun peduli, tak masalah, karena ukuranmu bukan di tangan mereka, tapi di hatimu, dan di perjalanan hidupmu. Kalau kau terus bergantung, kalau kau terus mencari validasi dari luar, sampai kapan kau akan tenang? Sampai mana kau harus naik? Sampai mana kau harus memenuhi ekspektasi orang-orang yang tak pernah terpuaskan? Ini saatnya kau belajar menerima dan menghargai dirimu apa adanya. Bahwa kau punya ukuran, bahwa kau punya proses, dan kau punya perjalanan unik yang tak dapat disamakan dengan perjalanan orang lain. Kalau kau belajar berdamai dan menemukan kepuasan dari apa yang kau kerjakan, bukan dari apa yang orang lain katakan, maka beban yang kau pikul akan terangkat, dan hidupmu akan lebih tenang, lebih luas, lebih bebas. Bayangkan, kalau kau melangkah, bukan demi memenuhi ukuran orang, tapi demi menjadi versi terbaik dari dirimu. Kalau kau belajar, berkarya demi kepuasan hati, dan bukan demi sebuah pengakuan, bukankah hidup akan lebih damai? Kalau kau terus bergantung pada validasi, kalau kau terus mencari penerimaan, kau tak akan pernah menemukan apa yang kau cari. Tapi kalau kau belajar menerima diri dan berjalan sesuai hati, berdasarkan ukuranmu, bukan ukuran orang lain, maka disitulah kau akan menemukan kebebasan dan kedamaian yang sejati. 5. Takut akan kehilangan. Apa yang paling membuat kita cemas? Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, kehilangan status, kehilangan waktu. Kita terus menggenggam erat-erat apa yang sebenarnya bukan milik kita selamanya. Stoikisme mengajarkan konsep memento mori. Ingatlah bahwa semua akan berlalu, termasuk kita. Marcus Aurelius menulis, kamu bisa pergi kapan saja. Biarlah ini membentuk keputusanmu, kata-katamu, tindakanmu. Hindarilah kelekatan yang berlebihan. Cintailah dengan penuh, tapi sadarilah bahwa semua yang kita miliki hanya dititipkan.
Dengan begitu, kita bisa benar-benar menghargainya, tanpa diliputi rasa. Pernahkah kau duduk di tengah malam, lalu tiba-tiba hatimu dipenuhi rasa takut? Takut, bukan pada gelapnya malam, bukan pada sunyinya dunia, tapi takut kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat kau cintai. Takut kehilangan orang tua, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan sahabat, takut kehilangan apa yang kau miliki, jabatan, harta, kesehatan, kebahagiaan, dan bahkan takut kehilangan dirimu sendiri. Ini wajar, ini manusiawi, karena kita seringkali terikat begitu kuat pada apa yang kita miliki, hingga kita lupa bahwa semua yang kita genggam sifatnya hanya sementara. Kita takut kehilangan karena kita lupa bahwa sejak awal tak ada yang benar-benar kita miliki. Segala yang datang pada kita, orang-orang yang kita cintai, harta yang kita kumpulkan, jabatan, status, kebahagiaan, semua itu hanyalah titipan. Dan semua yang dititipkan pasti akan diambil kembali. Namun kita berusaha keras mempertahankan semuanya. Seakan kita bisa mengalahkan waktu, seakan kita bisa melawan takdir, seakan kita bisa menahan apa yang memang harus pergi. Dan pada saat itulah, rasa takut mulai tumbuh mengendap, menggerogoti hati, menyelinap ke dalam pikiran, menghantui setiap langkah. Kita hidup bukan untuk menikmati saat ini, tapi untuk khawatir akan kehilangan esok hari. Padahal takut kehilangan tak akan pernah mencegah kehilangan itu sendiri. Kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup, seperti daun yang gugur di musimnya, seperti matahari yang terbenam setiap senja, seperti ombak yang datang, dan kemudian kembali ke laut. Lalu, bagaimana kita menghadapi rasa takut itu? Bukan dengan terus berlari darinya, bukan dengan berusaha menggenggam lebih erat, bukan dengan mengunci apa yang kita cintai, tapi dengan belajar menerima bahwa setiap pertemuan pasti disertai perpisahan. Kita belajar bahwa mencintai adalah soal memberi, bukan soal memiliki. Kita belajar bahwa hidup adalah soal menikmati, bukan soal menggenggam. Kalau kita terus hidup dalam ketakutan, kita akan kehilangan dua kali. Kehilangan saat ini, karena sibuk khawatir, dan kehilangan nanti, saat-saat itu benar-benar tiba. Jadi daripada sibuk takut kehilangan, lebih baik kita belajar mencintai dengan sepenuh hati, mensyukuri dengan sepenuh jiwa, menikmati dengan sepenuh rasa, karena pada akhirnya, yang kita tinggalkan bukanlah seberapa erat kita menggenggam, tapi seberapa tulus kita mencintai, seberapa dalam kita memberi makna, dan seberapa ikhlas kita melepas. Takut kehilangan adalah tanda bahwa kita mencintai, tapi jangan biarkan ketakutan itu menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya. Sebab yang benar-benar kita miliki, bukan apa yang kita genggam, tapi apa yang kita berikan. Membekal yang benar-benar tinggal, bukan apa yang kita simpan, tapi apa yang kita tanam di hati orang-orang yang kita cintai. Maka doa belajarlah bukan untuk menghindari kehilangan, tapi untuk menghadapinya dengan keberanian, dengan keikhlasan, dan dengan cinta yang tak tergantung pada memiliki. 6. Menghindari ketidaknyamanan. Pernahkah kau menyadari bahwa hidup yang kau jalani banyak diisi oleh upaya, demi menghindari satu hal, yaitu ketidaknyamanan. Ketika diberi pilihan antara kesulitan dan kemudahan, antara kerja keras dan rebahan, antara belajar hal baru dan terus bergelung di zona nyaman, hampir selalu kita memilih jalan yang paling nyaman. Ini manusiawi, ini insting, ini cara manusia bertahan hidup. Badan dan pikiran memang didesain buat mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Tapi, kalau terus-menerus kita hidup demi mencari nyaman, apa yang terjadi? Kita menjadi lemah, jiwa menjadi rapuh, dan potensi yang seharusnya mekar tak pernah diberi ruang untuk tumbuh. Kalau kau terus menghindari segala sesuatu yang bikin tak nyaman, bagaimana kau akan belajar? Bagaimana kau akan matang? Bagaimana kau akan menemukan ukuran terbesarmu? Kalau kau tak pernah melawan batas-batas yang kau kira tak bisa kau lewati, ketidaknyamanan bukan masalah, melainkan proses. Proses menjadi lebih proses belajar, dan proses menemukan versi terbaik dari diri. Beri contoh binaragawan. Membangun otot, bukan di atas kasur yang empuk, tapi di bawah beban dan tekanan. Seorang penari menjadi ahli, bukan karena terus menari. Langkah yang mudah, tapi karena belajar. Langkah yang sulit. Seorang orator ulung, bukan lahir dari kesenangan, berdiri di tempat yang nyaman, tapi dari melawan gemetar, melawan malu, melawan takut, sampai katanya dapat bergema dan menyentuh hati. Ini terjadi pada segala aspek,
Kalau kau terus lari dari apa yang tak nyaman, kalau kau terus mencari tempat yang gampang, kau tak akan menemukan potensimu yang sebenarnya. Ketidaknyamanan bukan musuh, bukan ancaman, melainkan sahabat yang tengah menuntunmu melampaui batas yang kau kira sudah tak dapat kau lewati. Jadi, kalau besok kau menemukan masalah, kalau besok kau diterpa kesulitan, kalau besok kau diberi tantangan, jangan lari, jangan mencari tempat nyaman. Berdirilah, rangkul, dan hadapi, beri dirimu kesempatan melawan berkembang dan menjadi versi diri yang lebih matang, lebih unggul dan lebih manusiawi. Kalau kau belajar berdamai dan hidup bersama ketidaknyamanan, maka kau akan menyadari bahwa justru di tengah kesulitan, bunga potensimu berkembang. Dan nantinya, kalau kau lihat ke belakang, bukan hari-hari nyaman yang kau syukuri, tapi saat-saat sulit, saat kau belajar, jatuh dan kemudian berdiri lagi. Singkatnya, jangan lari. Dari ketidaknyamanan rengkuhlah. Jadikan dia batu loncatan bukan hambatan. Karena hidup bukan mencari tempat paling nyaman, tapi belajar menjadi nyaman di tengah ketidaknyamanan. Kita sering berpikir, ketenangan berarti hidup tanpa tantangan. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan justru ditemukan di tengah keteguhan, menghadapi tantangan. Musuh ketenangan bukan kesulitan, tapi sikap menghindar dari kesulitan. Epictetus berkata, jangan berharap segala hal berjalan mudah, berharaplah kamu cukup kuat untuk menanggungnya. Hindarilah hidup yang hanya mencari kenyamanan, karena seperti otot yang hanya tumbuh saat menahan beban, begitu juga jiwa kita. 7. Bicara dan bertindak tanpa kesadaran. Kita terbiasa bereaksi, terburu-buru, mengomentari segala hal, merespon tanpa berpikir. Padahal reaksi impulsif adalah sumber penyesalan terbesar. Marcus Aurelius berkata, Jeda sejenak, tarik napas. Lihat ke dalam dirimu sebelum menjawab atau bertindak. Pernahkah kau menyadari berapa sering kita bicara dan bertindak bukan berdasarkan kesadaran, bukan berdasarkan apa yang memang kita yakini, tapi berdasarkan kebiasaan, berdasarkan emosi sesaat, berdasarkan apa yang terjadi di luar bukan di dalam. Kita terlontar seperti sebuah perahu tanpa kemudi. Ikut saja kemana ombak mendorong dan angin meniup, berkata tanpa berpikir, bertindak tanpa merenung. Akibatnya, banyak perkataan dan perbuatan yang kemudian kita sesali, banyak sikap yang melukai bukan saja orang lain, tapi juga diri sendiri. Ini terjadi karena kesadaran tengah turun, emosi, dan pikiran bawah sadar, yang kemudian bergantian mengemudikan hidup kita. Kalau kau perhatikan, ini terjadi bukan pada saat kau tenang, bukan pada saat kau jernih, tapi pada saat kau lelah, emosimu naik, dan kesadaranmu turun. Ketika kau tengah marah, kau menyampaikan kalimat yang nantinya kau sesali. Ketika kau tengah takut, kau melarikan diri dari masalah, bukan mencari solusi. Ketika kau tengah terluka, kau lebih memilih menyalahkan, bukan belajar dan mencari makna. Ini terjadi bukan karena kau jahat, bukan karena kau lemah, tapi karena kau tengah hidup seperti sebuah mesin, bertindak berdasarkan program, bukan berdasarkan kesadaran. Kalau terus dibiarkan, kalimat demi kalimat, tindakan demi tindakan, akhirnya hidupmu bukan lagi milikmu, melainkan dijalankan oleh ego, emosi, dan reaksi instan. Lalu, bagaimana caranya agar kau dapat bicara dan bertindak berdasarkan kesadaran? Ini dimulai dari belajar berhenti sejenak sebelum kau melontarkan kalimat, sebelum kau melangkah, sebelum kau bereaksi. Beri ruang, beri jeda, beri waktu bagi kesadaranmu untuk naik ke permukaan dan kemudian bertanya pada diri, apakah kata ini benar-benar mewakili hatiku? Apakah perbuatan ini benar-benar sesuai dengan nilai dan tujuanku? Kalau kau belajar melatih diri, beri jeda, beri ruang sebelum bicara dan bertindak, lambat laun kalibrasi terjadi dan kesadaranmu akan lebih sering tampil dan menjadi pengendali. Bukan ego, bukan emosi, bukan insting semata. Ini memang tidak mudah, ini memang butuh latihan, ini memang proses. Tapi, kalau kau sungguh belajar, kalau kau terus menyadari dan melatih diri, perbedaannya akan terasa. Bicaramu lebih matang, lebih bijaksana, lebih berguna, dan perbuatanmu lebih terarah, lebih manusiawi, lebih sesuai dengan visi hidupmu. Kalau dulu kau sering dihanyutkan, sekarang kau belajar menjadi nahkoda bagi perahu hidupmu. Kalau dulu kau lebih sering menyesali, sekarang kau lebih sering bersyukur dan belajar. Kalau dulu kau menjadi
Boneka perasaan dan pikiran sekarang kau menjadi tuan atas hatimu dan kepalamu. Bicara dan bertindak berdasarkan kesadaran, bukan berarti menjadi sempurna. Bukan berarti tak akan pernah lagi melakukan kesalahan. Tapi ini berarti kau belajar bertanggung jawab dan menjadi versi diri yang lebih matang, lebih manusiawi dan lebih bijaksana. 8. Terlalu terikat pada hasil. Kita ingin hasil tertentu. Kita rencanakan segalanya. Tapi hidup seringkali tidak mengikuti rencana kita. Stoikisme mengajarkan prinsip, lakukan yang terbaik, terima hasilnya apapun itu. Seneca berkata, berbahagialah bukan karena segalanya berjalan sesuai harapanmu, tapi karena kamu bisa menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Hindarilah obsesi terhadap hasil, fokuslah pada proses. Nikmati setiap langkahnya. Pernahkah kau merasa gelisah, tak tenang dan terus-menerus khawatir? Bukan karena proses yang kau jalani, tapi karena kau terlalu terikat pada satu hal, yaitu hasil. Kau bekerja, berkorban, berjuang, bukan demi belajar, bukan demi menjadi lebih matang, bukan demi menemukan makna, tapi demi sebuah ukuran. Demi sebuah ukuran yang kau tetapkan sejak awal. Kalau nantinya hasil tak sesuai harapanmu, segala upaya terasa sia-sia, dan kau menyalahkan diri, ini terjadi karena aku tak cukup, tak mampu, tak berguna. Kalau nantinya hasil sesuai harapanmu, kau bergembira sebentar, bersorak lalu gelisah lagi, karena harus mencari target lain, dan siklus yang sama terjadi. Ini terjadi karena kau terlalu terikat pada ukuran, bukan pada perjalanan, bukan pada proses, bukan pada belajar. Padahal, kalau kau menyadari hasil, bukan sepenuhnya bawah kontrolmu. Boleh kau belajar, boleh kau kerja keras, boleh kau menyusun rencana, tapi nantinya banyak aspek yang di luar kuasamu, tak dapat kau atur, tak dapat kau prediksi. Kalau kau terus bergantung dan terikat hanya pada hasil, hidupmu akan selalu gelisah, tak tenang, dan tak pernah cukup. Kalau kau belajar melepaskan dan menerima, kalau proses jauh lebih penting daripada ukuran akhir, hidupmu akan lebih luas, lebih tenang dan lebih matang. Ini bukan berarti tak boleh punya tujuan, tak boleh punya ukuran, silakan saja. Beri yang terbaik, beri seluruh upayamu. Tapi, jangan jadikan ukuran sebagai satu-satunya ukuran hidupmu. Kalau nantinya hasil tak sesuai, bukan berarti kau gagal, bukan berarti kau tak berguna. Ini berarti, ini saatnya belajar, ini saatnya menemukan hikmah, ini saatnya menjadi lebih matang. Kalau nantinya hasil sesuai, jangan terlena, jangan kemudian sombong. Ini juga proses, ini juga perjalanan, ini juga sementara. Belajarlah bersyukur dan rendah hati. Kalau diberi lebih, dan belajar, bersabar. Kalau kau belajar melepaskan dan tak terikat pada ukuran, hatimu akan lebih lapang, jiwamu akan lebih tenang dan langkahmu akan lebih mantap. Ini terjadi bukan karena kau tak peduli, bukan karena kau pasif, tapi karena kau paham bahwa ukuran bukan ukuran hidupmu dan perjalanan jauh lebih penting daripada sebuah titik. Kalau kau belajar melihat hidup seperti sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan. Kalau kau belajar memberi yang terbaik, dan kemudian ikhlas menerima apapun yang terjadi, bersyukur pada proses, dan belajar dari hasil, maka hidup akan lebih damai, dan kau akan menjadi manusia yang matang, tangguh, dan bijaksana. Penutup, menjadi tenang. Bukan karena dunia tenang, tapi karena kita tenang. Ketenangan bukan hadiah dari dunia luar. Ia bukan hasil dari kehidupan yang sempurna, bebas masalah. Ketenangan adalah hasil dari hidup yang dijalani dengan sadar. Dengan menghindari hal-hal yang merusak, ketenangan mengkhawatirkan hal tak terkendali, membandingkan diri, mengejar validasi, takut kehilangan, dan melawan kenyataan. Kita perlahan membuka jalan menuju kedamaian sejati. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi ia mengajarkan cara hidup dengan kokoh, tenang di tengah badai, tegar di tengah kehilangan, dan tetap bersinar, bahkan saat dunia menjadi gelap. Maka hari ini, tanyakan pada dirimu, apa yang selama ini merenggut ketenanganku, dan pelan-pelan, belajarlah untuk melepaskannya. Karena terkadang, kita tidak butuh lebih banyak hal. Kita hanya perlu melepaskan yang tidak perlu.